Beri singa intan Rapan nyawa natu buta Sarwata sikatu tuwi Lantanta sikamasya Manapatara Manlagase Manlagasi Runtumi duluraya Sesara bawa karai Aule isilale Kong tulangi Nabutaya Kenane mantomo kapan Parepa siama kanta Sangkama mangi Minyak makleoka jene Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di siang hari ini tentunya seperti biasa di pukul 11 di obrolan khusus Kita Indonesia dengan tema khusus Asta Cita, publikasi pariwisata dan kali ini kita akan bicara mengenai pariwisata berbudaya, menghargai tradisi, membangun negeri. Alhamdulillah saya sudah bersama narasumber ada Hasrul SPD MPD CHE. Beliau adalah dosen usaha perjalanan wisata, staf kepala bagian AAKU. Oke. Kita akan mengenal lebih jauh bersama narasumber kita dan apa pembahasan kita di hari ini. Nanti kita akan berbicara bersama beliau. Dan ini bicara tentang pengalaman di bidang pariwisata, khususnya terkait pariwisata berbasis budaya. Boleh mungkin bisa diceritakan sedikit untuk saya panggilnya Bang Hasrul ya, masih muda sahabat budaya. Ya, Bang Hasrul, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Hasrul? Alhamdulillah kabar baik. Baik, oke. Bang Hasrul, tadi boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman Bang Hasrul sendiri di bidang pariwisata dan khususnya terkait pariwisata berbasis budaya. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan kali ini dan ini merupakan suatu yang sangat luar biasa buat saya. Pertama kali jujur tampil di Pro RRI sebagai narasumber, apalagi berbicara tentang pariwisata itu sangat luar biasa sekali. Terkait tentang beberapa pengalaman saya sebagai salah satu dosen di usaha perjalanan wisata Poltekpar Makassar telah berkecimpung beberapa tahun terakhir itu sebagai dosen bahasa Inggris yang khususnya membawa bagaimana memperkenalkan budaya-budaya atau tradisi-tradisi lokal itu dengan nuansa berbahasa Inggris. Jadi peran dari generasi muda Indonesia tidak hanya untuk belajar bahasa Inggris itu saja, tetapi memperkenalkan budaya melalui bahasa Inggris, menjadi interpreter profesional yang kemudian bisa berlanjut di dunia global atau lebih ke internasional. Betul. Oke, baik. Bung Hasrul, menurut Bung Hasrul sendiri, mengapa
penting sekali bagi kita untuk berbicara tentang pariwisata berbudaya di tengah gencarnya promosi pariwisata modern saat ini. Apa bedanya dengan pariwisata biasa? Baik, terima kasih Ibu. Berbicara tentang pariwisata, Indonesia ini merupakan suatu anugerah yang terbesar di mana Indonesia memiliki banyak budaya, destinasi, bahkan ribuan destinasi yang ada di Indonesia. Tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa sebagai generasi muda, nilai tradisi yang kemudian menjadi identitas Indonesia itu yang harus kita ketahui, bahwa sekarang semua sistem terbuka. Semua sistem, semua orang bisa mengakses semua pariwisata atau destinasi-destinasi yang ada di Indonesia. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Sulawesi Selatan sendiri memiliki nilai tradisi yang sangat luar biasa, yang nilai jualnya tinggi sekali. Yang pertama ada tradisional yang yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama itu adalah tari Akarena dari Kabupaten Goa, kemudian ada di Rambu Solo yang ada di Tanah Toraja, dan ini merupakan dua identitas yang kemudian yang bisa menjadi lambang atau identitas dari Sulawesi Selatan itu sendiri, yang kemudian kalau misalkan kita bisa mempromosikan secara global, saya yakin Sulawesi Selatan kemudian menjadi terdepan di Indonesia gitu, dan bisa dikenal di kancah internasional. Alhamdulillah. Iya, betul. Itu tujuannya ya. Iya, betul. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah merayakan keberagaman budaya dengan sikap terbuka. Bagaimana kita melihat ini, sikap terbuka ini dalam konteks pariwisata budaya, dan apakah hal ini menjadi kunci juga dalam memperkenalkan budaya itu sendiri? Iya, betul. Keterbukaan adalah suatu absolut gitu. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa budaya yang budaya dari luar, budaya-budaya barat yang kemudian itu kontradiktif dengan identitas kita sebagai orang Indonesia, khususnya di selatan, yang mengadopsi budaya Timur Tengah, yang kemudian ini yang ya perlu diperkenalkan kepada generasi-generasi muda bahwa kita punya budaya tersendiri, menjadi identitas yang kemudian kita bisa jual ke dunia atau kancah internasional. Supaya kenapa? Itu yang menjadi identitas kita, itu bisa kita dihormati oleh orang-orang dari luar gitu. So the problem is ketika kita sebagai generasi muda ada yang namanya shock culture shock. Ya, jadi ketika ada budaya-budaya baru yang kemudian itu kita adopsi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ya ini yang menjadi keterbukaan, tetapi menjadi identitas kita itu sangat penting, Ibu. Jadi ya mempertahankan identitas kemudian itu yang menjadi nilai yang bisa kita jual ke dunia internasional, kenapa tidak? Dengan promosi misalkan, dengan keterbukaan, di mana-mana orang bisa mengakses sosial media, TikTok misalkan, live YouTube. Ya, menjadi salah satu kendala sekarang adalah kita belum menemukan salah satu vlogger atau YouTuber yang ada di Sulawesi Selatan yang mempromosikan budaya-budaya atau tradisi-tradisi lokal dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi dengan salah satu kunci kita untuk bisa dikenal di dunia luar, ya seperti itu, dengan menggunakan bahasa Inggris, walaupun misalkan memang ada beberapa platform khususnya di YouTube itu sendiri itu bisa translate secara general, tetapi ketika kita mengungkapkan dengan menggunakan bahasa Inggris itu saya yakin nilainya akan jauh lebih bagus, Ibu. Jadi tidak lupa dengan bahasa Indonesia, tapi lebih juga kepada bahasa Inggris. Betul. Begitu ya. Oke, baiklah. Nah, kalau kita lihat bahwa Indonesia itu kan kaya sekali dengan keberagaman suku, bahasa, dan juga adat istiadat yang tadi kita sudah sempat di awal mengatakan. Dan ini sebenarnya bagaimana cara untuk agar kita punya keberagaman ini tidak hanya ditonton atau jadi tontonan, tapi juga bisa dirayakan oleh wisatawan. Iya, pertama-tama ketika ada wisatawan datang ke daerah kita bisa mengajak mereka bagaimana merasakan aktivitas-aktivitas yang ada di wilayah lokal, misalkan tari Akarena misalkan. Kita mengajak wisatawan untuk mereka mengikuti. Jadi
tidak hanya menonton. Jadi budaya-budaya atau nilai-nilai tradisi itu tidak cukup hanya ditonton, Ibu, tetapi kita bisa merasakan. Iya. Kita bisa ikut melakukan aktivitas budaya yang kemudian itu menjadi suatu kesan bagi wisatawan-wisatawan yang datang. Ya. Jadi ada beberapa program Republik Indonesia, itu salah satunya adalah Desa Wisata yang ada di Kampung Galung ya, yang ada di Sinjai Barat kalau tidak salah. Ya, ya, jadi di sana ada salah satu desa wisata yang kemudian mengajak para wisatawan itu langsung terjun ke sawah untuk menanam padi. Jadi itu bisa dirasakan bagaimana anak-anak atau generasi sekarang tidak hanya melihat semua aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan kepariwisataan melalui tontonan, kemudian melalui sosial media, tetapi ikut merasakan turut andil di dalam aktivitas itu. Nah, sehingga apa yang kemudian yang kita inginkan adalah bisa tersalurkan melalui kegiatan-kegiatan itu. Iya. Iya juga, karena mungkin di wisatawan kalau di tempatnya dia tidak menanam padi. Betul, begitu. betul, iya. Kalau di sini dia rasakan lumpur itu. Kalau kita sebagai warga lokal mungkin Iya. biasa-biasa aja, tetapi mereka yang belum pernah merasakan itu excited sekali, saya yakin. Karena bagaimana orang tua kita dulu melarang bermain lumpur, sedangkan ini adalah kegiatan wisatawan, bagaimana mereka langsung untuk berlumpur, turun ke sawah yang kemudian penuh dengan lumpur, dan itu yang menjadi nilai dari tempat wisata itu. Iya, Nah, gitu ini yang sih. kemudian harus dipromosikan gitu. Iya, ada pengalaman baru begitu Iya, ya. betul, dalam pengalaman berwisata. baru. Iya. Orang kan berwisata bukan wisata hanya melihat pemandangan alam. Betul, betul, tapi betul. turun mikir langsung ke situ. Oke. Nah, bicara tentang seringkali itu ada perbedaan antara kebiasaan suatu daerah dengan atau satu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang pasti bagaimana ini tips dari kita sendiri agar wisatawan itu atau sebagai wisatawan bisa bersikap menghargai dan tidak menyinggung tradisi lokal saat berkunjung ke suatu daerah, terutama di Indonesia atau Sulawesi Selatan. Iya, sungguh sangat menarik pertanyaannya, luar biasa. Jadi we have to be proud of our culture. Kita harus bangga dengan budaya kita. Gitu. Itu adalah salah satu nilai atau salah satu cara bagaimana mempertahankan budaya yang ada kita anut, yang kemudian budaya-budaya luar itu tidak menjadi hambatan buat kita menjaga diri. Biasakan sekarang anggaplah misalkan budaya, minta maaf ya untuk para beberapa pencinta budaya-budaya Korea, misalkan mereka lebih cenderung lebih bangga ketika mengikuti idolanya misalkan. Ya, di lain sisi kita juga seharusnya lebih konsisten dengan itu. Bukan kita suka dengan budaya mereka, bukan berarti kita harus mengikuti budayanya. Begitupun sebaliknya. Kita tidak suka budaya mereka, belum tentu kita menolak dengan eksistensi itu, dengan keberadaan itu. Berarti saling menghormati, kemudian bahagia dengan identitas apa yang kita miliki sekarang, itu sungguh sangat luar biasa, Ibu. Jadi betul-betul we have to be proud of our adapted our culture. Jadi kita harus memang betul-betul berbangga bahwa kita di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, itu memiliki culture yang luar biasa yang menjadi nilai identitas untuk kita sebagai warga lokal Sulawesi Selatan. Ya, jadi adab itu yang luar biasa ya, Ibu. Oke, baik. Kalau bicara tentang contoh konkret yang ada, bagaimana sebuah tradisi atau budaya lokal itu bisa menjadi daya tarik pariwisata yang kuat begitu tanpa harus mengorbankan nilai-nilai aslinya? Wow, luar biasa pertanyaannya, Bu. Kan biasa begitu ya. ya. Iya, betul. Oke, silakan Ki. Banyak yang orang bilang menyimpang begitu dari keasliannya. Silakan. Iya, budaya buatannya ada beberapa karakteristik budaya. Ada yang namanya budaya alami, yang kemudian ini yang kita miliki sekarang, misalkan di Toraja, tanah Toraja ada Rambu Solo, Mak Nene, itu adalah dua budaya yang kemudian masih terjaga sampai sekarang. Jadi adapun misalkan budaya-budaya buatan yang kemudian menjadi
salah satu promosi ajang itu tidak jadi masalah sebenarnya, tetapi untuk mencampur adukan kedua budaya ini yang kemudian menjadi masalah, sehingga apa yang kemudian dampak yang dihasilkan ketika mencampur adukan dua budaya ini adalah tidak terjadi akan terjadi kesenjangan, dan saya yakin adik-adik generasi sekarang itu akan lebih cenderung untuk meninggalkan budayanya yang dulu, yang mereka anggap bahwa ketinggalan zaman gitu. Gen Z Iya, betul, gitu iya, ya. iya. Sekarang gitu, Gen Z. Betul ya, Bu, betul. Jadi Iya, maksudnya mereka itu sudah tidak terlalu tahu betul, tentang budaya kita. mereka lebih cenderung cuek ya. Ya, kalau K-pop iya. iya betul. Dan saya coba salah satu bahan kajian mungkin ketika mendengar lagu tradisional itu viewersnya atau listenersnya itu akan lebih kurang dibanding dengan lagu-lagu yang K-pop misalkan, kemudian lagu-lagu yang diputar di yang apa ya istilahnya, lagu-lagu pop dibanding dengan lagu-lagu daerah. Mereka Gen Z ini lebih cenderung lebih suka mendengar lagu-lagu yang kontemporer dibanding dengan lagu-lagu yang menjadi identitas kita sebagai warga Indonesia. Iya. Oke, baiklah, kita akan jeda dulu. Nanti kita kembali lagi Bung Hasrul sesaat lagi. Terima kasih. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di siang hari ini tentunya dengan obrolan khusus kita Indonesia. Dan untuk hari ini kita sudah bersama Hasrul kembali. Bung Hasrul, kalau bicara dengan tradisi kita ini, bagaimana menghargai tradisi dan kebiasaan daerah lain, juga bagaimana pariwisata berbudaya ini bisa membangun negeri kita, khususnya dari sisi ekonomi dan juga dari sisi sosial. Siapa yang paling merasakan dampaknya? Masyarakat sekitar itukah? Atau bagaimana nih pariwisata itu sendiri mendukung ekonomi dan sosial kita? Silakan. Terima kasih Ibu Hardianti, luar biasa. Memang beberapa aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pariwisata yang kemudian bisa mendukung perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya bagaimana kita mendukung UMKM yang ada di daerah-daerah tertentu. Otomatis dampak yang dihasilkan oleh aktivitas UMKM ini atau aktivitas budaya ini adalah warga lokal itu sendiri. Ya, jadi misalkan ada beberapa UMKM yang kemudian menjadi identitas yang ada di Tanah Toraja misalkan, dengan sablon baju yang khasnya itu tongkonan, itu luar biasa. Itu menjadi nilai jual untuk mereka yang ada, khususnya yang ada di daerah-daerah sekitar. Yang kemudian khususnya adalah tour guide ya. Iya, Jadi tour guide ini yang kemudian bagaimana mereka bisa berpenghasilan dari wisatawan-wisatawan yang ada ya.
bukan hanya wisatawan mancanegara, tetapi wisatawan-wisatawan yang domestik juga perlu tour guide gitu. Jadi datang ke suatu tempat, not only bring yourself, but you have to have someone who can help you out to inform about the local activities ya. Jadi bukan hanya untuk membawa diri saja, tetapi kita butuh orang yang ahli yang menceritakan gitu. Jadi Google atau internet itu menurut saya tidak cukup ya. Jadi dampak yang diberikan oleh aktivitas kegiatan ini untuk ekonomi itu sangat berdampak positif untuk warga lokal, kemudian interpreter atau tour guide yang di dalam beraktivitasnya. Iya, karena kalau biasa kita melihat ya, kalau kita ke Toraja itu di Ketek Kesu, Iya, betul. di situ banyak berjejer para penjual penjual. souvenir, baju yang kita bilang sablon dan lain sebagainya. Dan memang di sana para bule atau mereka dari mancanegara bahkan domestik itu banyak membeli souvenir itu. Dan memang mungkin dari UMKM ini memang kalau dibilang dia memfungsikan itu untuk tradisionalnya ini untuk mengembangkan usaha mereka. Nah ini mungkin sebagai daya tarik juga untuk perkenalan budaya atau daya tarik untuk wilayah kita sendiri. Iya, souvenir itu merupakan salah satu bentuk aktivitas promosi yang melambangkan bahwa souvenir ini datang dari Tanah Toraja misalkan. Oh, souvenir ini ada dari Kabupaten Goa atau butterfly atau kupu-kupu yang identitasnya di Bantimurung. Jadi dengan souvenir itu menandakan bahwa suatu identitas dari daerah-daerah tertentu, khususnya untuk daerah-daerah yang ada di tempat wisata itu. Jadi Bantimurung juga salah satu bentuk aktivitas yang kemudian bisa meningkatkan perekonomian warga lokal. Bayangkan kalau misalkan kupu-kupu itu dihargai dengan ratusan ribu, misalkan dengan hanya tiga kupu-kupu itu luar biasa. Sampai ya kalau tidak salah ya, mohon maaf dikoreksi kalau misalkan kurang lebih 250.000 itu satu bingkai itu. Iya, betul. Dan itu biasanya isinya 5. Iya, 5 ya seperti tergantung itu. Sih. Oke. Baik. Nah, kalau bicara tentang Hasrul sendiri, Bung Hasrul ini kan sebagai dosen. Tantangan apa yang paling sering kita temui dalam mengedukasi masyarakat, baik itu pelaku wisata maupun juga wisatawan, untuk pastinya lebih peduli lah dan menghargai kekayaan budaya nasional ini. Nah, bagaimana kita sebagai dosen melihat ini? Iya, betul. Jadi salah satu aktivitas dosen itu adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat, bagaimana kita mempromosikan bahwa di daerah tertentu itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, yang kemudian kita bisa mengemas itu secara indah, yang kemudian bisa menjadikan daya tarik menjadi pemasukan atau income dari masyarakat lokal itu. Nah, tetapi saya fokusnya sebenarnya ke pengembangan bahasa Inggris, Ibu. Jadi saya mempromosikan bahwa bahasa Inggris itu penting, tidak hanya untuk bisa berbicara dengan bule, tetapi ternyata bahasa Inggris sekarang itu tidak cukup hanya dikatakan sebagai bahasa internasional, tetapi menjadi bahasa global atau bahasa umum yang harus kita ketahui sebagai generasi muda. Nah, untuk khususnya yang untuk ke masyarakat, saya memperkenalkan bahasa Inggris itu sebagai modal untuk mempromosikan secara internasional, skala internasional, bahwa budaya-budaya tertentu di daerah-daerah tertentu itu memiliki budaya yang unik yang kemudian bisa menjadi nilai atau value ciri khas dari daerah-daerah tertentu itu. Jadi misalkan kemarin saya pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat di salah satu daerah Jeneponto, yang kemudian itu masyarakatnya diperkenalkan bagaimana mengemas suatu desa wisata yang kemudian menjadi daya tarik wisatawan, not only domestic but also abroad. Jadi bukan cuma hanya domestik, tetapi budaya orang-orang atau wisatawan yang ada di luar negeri. Nah, how to maintain this? Bagaimana mempertahankan ini sebenarnya, khususnya untuk budaya-budaya yang ada di luar, wisatawan-wisatawan yang ada di luar negeri. Tentunya mereka masuk ke Indonesia tidak hanya mengandalkan informasi yang ada di internet, tetapi harus diinformasikan dengan
budaya-budaya yang langsung dari masyarakat lokal itu. Nah, salah satunya adalah ini yang kemudian menjadi big problem menurut saya. Interpreter itu atau tour guide itu hanya ada di Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Nah, yang menjadi problem adalah tidak ada lokal yang di sana yang bisa berbahasa Inggris. Nah, ini dia masalahnya. Ketika ada interpreter yang kemudian bisa menjelaskan dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional apa saja, saya yakin pendapatan mereka jauh lebih bagus. Ya, karena dimanfaatkan gitu. Oke. Ya. Boleh juga mungkin kalau di daerah ada kan beberapa kedinasan di sana. Iya, Pastinya betul. dinas pariwisata dan sebagainya. Kalau kita melihat di sana, apakah ada seperti itu untuk tour guide saya? Jujur Li, kalau misalkan seperti itu seharusnya ada ya. Ya, seharusnya ada ya. Tapi belum sampai saat ini ya. Sejauh ini koreksi misalkan kalau ketika ada yang salah, sejauh ini belum ada. Tapi Iya. ada beberapa yang travel saja yang menyiapkan itu yang menjadi masalah. Jadi PR besar buat pemerintah Indonesia khususnya untuk dinas pariwisata itu harus mengembangkan SDM dulu, Bu. Ya, baru Iya. fasilitasnya. Jadi ada dua sumber, yang pertama Berimbang adalah ya? infrastruktur dengan SDM yang kemudian harus didukung dengan yang bagus. Ya. Tidak akan sejalan menurut saya, karena walaupun fasilitasnya bagus kemudian SDM-nya masih di luar ekspektasi, itu yang kemudian menjadi salah satu obstacle juga untuk mengembangkan atau mempromosikan pariwisata. Karena biasanya kan kalau dilihat dari kita di Sulawesi Selatan itu sudah punya beberapa dibilang pihak swasta yang punya tour guide. Yep. Dengan travel yang menawarkan beberapa tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan mancanegara yang dengan fasilitas tour guide itu. Nah, kalau dari takutnya ini antisipasi. Iya, betul. Takutnya kalau dari luar itu datang secara mandiri, kan ada biasa wisatawan datang secara mandiri, tidak ada travel. Iya, betul. Nah, bagaimana ini dengan mereka yang datang? Saya tidak mendapatkan informasi. Siapa tahu dia di sini mau cari yang namanya agen untuk tour guide. Nah, Iya, bolehkah ada semacam platform atau ya mungkin dari pihak-pihak seperti kalian yang generasi muda ini, genset punya tempat untuk mengeraup juga pemasukan bagi diri kalian untuk menawarkan jasa itu. Ya mungkin ini salah satu pengembangan yang ada. Betul ya, Bu. Itu ide yang sangat luar biasa. Pernah ada salah satu teman saya yang tour guide, mereka tidak ada platform khusus, tetapi dia mempromosikan lewat TikTok, sosial media, di mana para wisatawan yang luar negeri ini yang kemudian mau datang ke Indonesia dengan istilahnya backpackers, ya, atau backpackers. ya, mereka lebih cenderung menggunakan private tour guide gitu. Jadi, tetapi kendalanya adalah mungkin ini yang lagi booming lagi sekarang itu ada beberapa wisatawan yang kemudian dapat penipuan dari tour guide yang khususnya kalau tidak salah di Lombok ya, kemarin ada yang viral itu. Ya, nah ini yang kemudian harus dirapikan, jangan sampai itu yang kemudian tour guide yang tidak resmi ini yang menjadi atau mencederai aktivitas berwisata yang ada di Indonesia, yang kemudian bisa berdampak terhadap jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia itu sendiri. Jadi betul-betul ada secara profesional harus ditata dengan rapi. Iya. Itu lagi masalahnya takutnya bukan hanya citra dia personal. Betul, personal. Tapi untuk negara kita juga bilang bahwa Indonesia itu tidak nyaman. That's right. Ya. Itu yang betul, Ibu. Iya. Memang mungkin kalau bisa sih komunitas-komunitas itu punya mungkin membentuk komunitas ya dengan bimbingan-bimbingan keagamaan dan pemahaman-pemahaman yang ada agar itu dia tercorengnya Indonesia. Iya, betul. Dan pengalaman yang itu yang pengalamannya banyak beberapa wisatawan yang berkomentar mengaku bahwa dapat penipuan pada saat berwisata di Indonesia. Karena mungkin salah satunya adalah tidak resmi. Ya, kemudian mereka mempromosikan diri sendiri bahwa saya adalah profesional tour guide yang kemudian tidak berlabelkan sebuah travel. Gitu dia.
Iya, mungkin nanti ada solusi yang diberikan bahwa sebuah komunitas yang ada Iya, betul. dengan label legal oleh pemerintah, dan ini punya identitas tersendiri begitu, walaupun mereka dari LSM dan lain sebagainya yang bergerak di situ ya, salah satu yang harus dilakukan sih. Betul, Ibu. Kalau seru, apalagi kalau kayak kalian yang generasi muda saat ini mungkin lebih lebih apa ya, orang bilang lebih aware terhadap pariwisata. Sulawesi Selatan ini luas ya, banyak budaya yang perlu dikembangkan. Betul. Masa daerah di luar Sulawesi saja yang bisa, kita bangsa, Iya, betul. Bangsa Indonesia punya beberapa suku, beberapa masyarakat yang punya daerah yang tidak kalah Bulukumba punya. Betul. Iya, salah satunya adalah Bulukumba yang menurut saya luar biasa, mulai daerah-daerah pesisir sampai ke pegunungan itu nilai jualnya tinggi sekali. Iya. Pinisi itu kan, Iya, betul. Tanah Toa itu kan terkenal dengan pinisi. Betul, Ibu, betul. Kalau pengalaman tuh selama ini menemani, adakah pernah menemani wisatawan Untuk menemani secara khusus mungkin tidak, Tapi- tetapi hanya beberapa, misalkan adik-adik mahasiswa yang kemudian sudah menjadi professional tour guide, itu yang kemudian saya menjadi pendamping mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian harus menjaga adab sebagai tour guide gitu. Iya, jadi untuk mendapatkan citra yang bagus, yang pertama yang kita harus jaga adalah first impression. Jadi kesan pertama itu yang kemudian yang saya selalu tekankan kepada adik-adik mahasiswa ketika membawa tamu, customers, you have to be professional. Ya, seperti itu. walaupun kita kebelet dengan uang ya, jangan mikir lihat dolar, tahu dolar banyak. Betul. Jangan berharap timnya, Pak. Banyak tour guide sekarang banyak itu. Kalau kita bekerja, kalau menurut pandangan saya, kalau kita bekerja dengan ikhlas, pasti akan lebih banyak dapat. Betul. Apalagi jujur, Bena sukanya tuh orang, misalnya, pasti dia akan memberikan tips kepada kita lebih tinggi. Iya. Begitu ya, Hasrul ya? Betul. Iya. Harus ditanamkan sebenarnya seperti itu. Harus. Absolutely. Orang Makassar bilang, Makassar sir. Oke, baiklah. Nah, pernahkah kita menemukan khusus ini ditemukan kasus ya, di mana minimnya pengetahuan atau rasa hormat terhadap budaya lokal justru merugikan pariwisata di suatu daerah? Bagaimana menyikapinya? Seperti tadi contoh kita bilang di Bali. Yang ada di Atau juga mungkin di Sulawesi Selatan, adakah pengalaman yang kita lihat atau kita temukan merugikan suatu daerah, dan bagaimana menyikapi hal tersebut? Iya, sebenarnya Bali adalah salah satu contoh yang konkret yang sekarang ya. Misalkan di mana para wisatawan dengan seenaknya saja melakukan aktivitas di luar batas, misalkan ya, norma-norma yang ada di Bali misalkan, yaitu mereka naik motor misalkan dan menggunakan helm. Itu kan salah satu aktivitas yang kemudian mencederai citra atau identitas hukum itu, ya kan, itu yang pertama. Bahkan ada yang berboncengan tiga dan sebagainya, ada yang berani melawan, bahkan berkelahi, ditindak kriminal dengan aktivitas-aktivitas yang kemudian bisa melukai identitas kita sebagai Indonesia. Nah, khususnya untuk di daerah Sulawesi Selatan, jujur saya belum ada dan pernah melihat atau ada kabar apapun ya yang mengenai aktivitas-aktivitas itu. Karena kenapa Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan itu belum ada di top sebagai desa tujuan ya, dibanding dengan Bali dan Lombok ya, atau daerah-daerah yang lainnya. Jadi walaupun di Makassar itu sendiri itu banyak yang seharusnya menjadi tempat berwisata yang bisa dinikmati oleh para wisatawan, tetapi sejauh ini saya belum bisa melihat, Ibu. Kalau misalkan di sosial media belum ada ya, tapi kalau misalkan di Bali itu luar biasa sudah banyak, dan yang terakhir ini yang ada di Lombok yang booming itu yang banyak menipu, banyak wisatawan yang mengaku ditipu oleh para tour guide yang ada di sana, di lokal ya. Gitu ya. Iya, betul, Ibu. Kuning matanya lihat dolar. Betul, Ibu. Kuning matanya lihat dolar. Baik, kita kalau bicara tentang budaya lokal, sebenarnya apa sih yang membuat mereka
mau datang ke daerah kita, terutama di Indonesia. Kayak Bali itu apa ya? Bukan daerahnya Indonesia kayaknya. Lebih banyak itu orang bule di sana. Betul betul. Dan makanannya juga sudah tidak berlidah Indonesia. Itu budayanya sudah apa ya? Budaya makannya sudah budaya-budaya orang luar begitu. Bahkan komunitas di sana sudah ada mie kampung kayaknya. Iya betul betul. Ya, walaupun mungkin saya melihatnya dari media sosial, tapi ini suatu gambaran bahwa Indonesia sepertinya sudah terbagi dua dengan wilayah-wilayah yang disekat oleh daerah kita sendiri Indonesia dan daerah luar gitu atau luar negeri. Nah sebenarnya apa yang perlu dilakukan untuk pemerintah kita sendiri? Bagaimana ini mengatasi apa yang terjadi atau fenomena yang terjadi? Yang ada di Bali, ya. Iya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa menjaga suatu identitas diri itu sangat penting untuk generasi muda. Karena kenapa? Lambat laun akan mengikis budaya-budaya yang menjadi identitas kita sebagai warga lokal. Apa yang terjadi di Bali itu adalah suatu pemerintah sebenarnya sudah aware tentang aktivitas-aktivitas di sana yang kemudian melanggar norma-norma yang ada, tetapi itu masih menjadi sebuah kebiasaan buat mereka, aktivitas-aktivitas itu yang kemudian sebenarnya sudah menolak tradisi atau kebiasaan yang ada. Dan salah satu komunitas yang ada di Bali juga itu sudah beberapa kali terjun ke jalan melihat aktivitas-aktivitas di sana. Seperti Ibu Haryanti mengatakan tadi bahwa sudah ada beberapa warga internasional bule yang sudah punya tanah, villa apa dan sebagainya. Ini kan salah satu bentuk salah satu bentuk yang penguasaan gitu. lah secara Iya. tidak langsung ya. Iya. Makanya Jering itu adalah salah satu aktivis yang sangat menolak aktivitas apa yang sedang terjadi di Bali gitu. Iya. Jadi tidak menutup kemungkinan Bali, jujur saya juga punya teman bahwa I knew Indonesia was from Bali. Saya tahu Indonesia itu dari Bali gitu. Benar. Bahkan ada yang bisa, apakah Bali ada di Indonesia gitu. Jadi ada sebuah fenomena. Ini adalah salah satu daya tarik yang punya branding yang luar biasa. Tidak susah untuk mempromosikan itu lagi. Jadi saya harap apa yang ada di Bali itu kita bisa adopsi yang nilai-nilai positifnya di Sulawesi Selatan gitu. Iya, betul. Karena kalau mau dilihat apa sih perbedaannya, kita kan sama-sama Indonesia. Dan kalau bicara kuliner kita punya. Iya betul. Kalau bicara budaya kita Wow, punya. luar biasa. Hanya mungkin kurang promosi. Betul. Walaupun sudah promosi tapi belum ada semacam mungkin warga domestik luar itu atau luar negeri itu menguasai suatu daerah. Apakah itu juga pengaruh ya? Sebenarnya sangat berpengaruh. Iya. Sangat berpengaruh. Jadi investor itu sangat berpengaruh ya, Bu. Misalkan investor yang dari Australia yang kemudian dia punya suatu lahan, otomatis yang punya lahan ini mempromosikan di negaranya dan mereka akan datang. Iya. Nah, kalau misalkan dikelola oleh orang-orang lokal, ya sama halnya dengan ini, Bu. Saya ambil contoh, kebetulan saya lagi meneliti, Bu, tentang bagaimana transformation sustainability, bagaimana orang-orang lokal. Bagaimana orang-orang luar negeri ini, investor sini mempercayai warga lokal membangun sebuah villa yang ada di Bulukumba. Ya, jadi just information that beberapa villa yang ada di Bulukumba itu dimiliki oleh investor-investor dan bukannya dari warga lokal gitu. Jadi ini yang kemudian saya teliti bersama tim kami dari dosen usaha perjalanan wisata, itu bagaimana mereka bisa percaya warga lokal itu walaupun mereka tidak datang. Jadi intinya bahwa bagaimana tempat wisata yang ada di suatu tempat tertentu yang kemudian investor bisa memberikan sebuah suntikan dana dan bisa mempromosikan ya kalau dampaknya kita belum bisa melihat secara luas ya. Apakah dampak negatif atau dampak positif bisa diberikan kepada
Bulukumba itu sendiri pada saat meneliti ya. Boleh mungkin tapi kontrak begitu. Bukan hanya ada kawin Iya, kontrak, betul. tapi kontrak daerah juga. Ini yang begitu terjadi ya. di Bali sebenarnya ya. Saya Iya. jadi informasi bahwa di Bali itu mereka tidak jual tanahnya tetapi kontrak sampai 10 tahun. Iya, betul. Nah, semoga Perpanjangan nanti kalau bagus panjang lagi. Iya, betul. Jangan dijual. Jangan dijual, dah. kasihan Iya. warga lokal. Iya. Betul. Dan memang mungkin harus itulah kembali pemerintah juga agak ketat lah untuk pemilikan tanah itu. Iya. Gitu ya. Ya, seharusnya pemerintah pikir tentang itu. Iya. Takut nanti diambil kita nata, Gang. Oke, baiklah. Nah, ini kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi selepas yang berikut ini. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, melanjutkan kebersamaan kita siang hari ini, sahabat budaya masih bersama Bung Hasrul, dan bicara tentang pariwisata dan budaya itu sangat lekat sekali karena dengan berwisata kita bisa mengenal budaya kita yang ada, bukan hanya wisata alam tapi juga budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan terutama dan Indonesia umumnya. Nah, Bung Hasrul, bagi pendengar kami yang berwisata tapi juga ingin berkontribusi dalam melestarikan budaya, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan mulai dari sekarang? Silakan. Iya, yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana kita bisa menjadi wisatawan yang peduli. Itu yang pertama ya. Jadi wisatawan yang peduli di sini sekurang-kurangnya ketika mengunjungi suatu tempat itu belilah produk lokal. So you have to be proud of as Indonesian. Ya, jadi kita harus bangga dengan menggunakan bangga dengan menggunakan hasil kreasi dari anak bangsa. Ya, jangan hanya barang-barang impor yang kemudian itu yang menjadi lupa dengan identitas kita. Kemudian pada saat mengunjungi suatu tempat bukan hanya mengambil foto-foto saja, tetapi bagaimana kita bisa menyebarluaskan melalui sosial media dampak yang positif ya, yang positif saja itu bisa dipublish atau di-share atau diposting di sosial media masing-masing yang kemudian menjadi salah satu bentuk apresiasi kepada kita sebagai generasi muda untuk Indonesia. Dengan cara seperti itu, saya yakin nilai tradisi dengan pariwisata berbudaya, nilai tradisi untuk mengembangkan negeri itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Dan aktivitas itu, ya. Kemudian kita harus berbangga sebagai orang Indonesia, khususnya orang Makassar, ya. Janganlah berbangga ketika memperlihatkan bukan budayanya kita, ya. Dengan mengadopsi budaya-budaya yang bukan budaya kita, ya kalau bisa tinggalkan guys, seperti itu. Itu menurut saya. Oke, baik, Ya. terima kasih. Oke, closing statement dari kita sendiri untuk para pendengar di seluruh Indonesia agar kita semua bisa menjadi duta bagi wisatawan berbudaya atau bagi pariwisata berbudaya maksud saya, dan terus menghargai tradisi sebagai kekayaan nasional. Iya,
sebagai tradisi budaya ya. Jadi orang yang mengapresiasi budaya itu tidak hanya how to show our culture like in our Independence Day. Kita tuh lebih cenderung berbangga dan memperlihatkan budaya kita itu pada tanggal 17 Agustus. Ini yang kemudian banyak di sekarang ya. Ya, budaya Indonesia itu banyak ketika upacara 17-an. Atau hari ulang tahunnya Hari ulang Republik Indonesia. Iya betul. Dan semua orang berbudaya memakai pakaian lokal gitu. Nah, menurut saya itu bukan cuman hanya itu, tetapi bagaimana setiap minggu kita bisa memperlihatkan dan bangga bahwa ini adalah sebuah identitas untuk kita. Nah, khususnya untuk generasi Z, ya khususnya untuk Gen Z ini bagaimana bisa mengembangkan diri ya. Bukan cuma banggalah sebagai orang Indonesia. So we have to know. Tetapi di lain sisi bahwa menguasai satu bahasa asing itu sangat penting juga, ya, terutama juga bahasa Inggris. Jangan kita lupakan bahwa bahasa Inggris tidak hanya cukup dikatakan bahasa internasional saja untuk saat ini, tetapi bahasa Inggris menjadi bahasa global atau bahasa umum di mana-mana menggunakan bahasa Inggris ya Bu. Kita ke mall misalkan ada kata exit itu bahasa Inggris. Kita ke cafe menunya menggunakan bahasa Inggris, fried chicken, ya. Iya, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita menutup mata bahwa bahasa Inggris itu penting atau menguasai satu bahasa asing itu sangat luar biasa. Nah, dengan identitas itu saya mengajak kepada adik-adik bahwa untuk belajar bahasa Inggris tidak hanya untuk diri kita pribadi, tetapi bagaimana sebagai bahasa Inggris ini kita jadikan sebagai alat untuk mempromosikan budaya-budaya lokal ke mancanegara atau internasional. Oke. Baik, terima kasih banyak Bung Hasrul atas wawasan yang sangat mencerahkan hari ini. Yang pastinya semoga diskusi kita ini bisa membuka mata dan hati banyak orang untuk berwisata dengan penuh rasa hormat dan cinta terhadap budaya kita. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stik tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stik tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stik dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stik karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stik digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Kong Reefs, yaitu stik karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia. Wakatan ina lepe mu pasti